Tidak semua musim dimulai dengan harapan, tapi setiap musim bisa jadi akhir dari penantian, layar gelap. Suara angin di London memecah keheningan. Suara tribun masih kosong, tapi di kejauhan, semangat mulai menyala. Dan inilah pertanyaan besar yang akan kita jawab. Apakah musim ini adalah musim Arsenal? Sebuah klub yang terus tumbuh dalam harapan, namun tertatih dalam kenyataan. Yang bersinar di bulan Agustus, dan perlahan memudar saat April datang. Musim lalu, runner-up. Musim sebelumnya, runner-up juga. Dan sebelumnya, hampir sama cerita, hanya berbeda kata. Tapi kini ada sesuatu yang berubah. Bukan sekadar pembelian besar. Bukan cuma nama baru di formasi. Tapi ada suara yang menggema, dari ruang ganti hingga tribun Emirates, yang berkata, tahun ini tidak boleh ada alasan lagi. Dan sebelum cerita ini dimulai lebih jauh, biar kami katakan satu hal dengan suara penuh keyakinan. Kita bahas di kisah kasih sepak bola. Sebuah ruang narasi tempat gairah menjadi puisi, dan sepak bola jadi cerita yang tak akan kita lupakan. Duduklah nyaman. Karena ini bukan sekadar analisis. Ini adalah kisah sebuah titik balik yang mungkin bisa mengubah wajah Arsenal untuk selamanya. Dan di pusat semua ini, berdiri satu nama, Victor Gyökeres. Bukan sekadar striker, tapi simbol. Simbol bahwa Arsenal sudah siap berhenti bermimpi dan mulai merebut kenyataan. Apakah dia penyelamat? Ataukah hanya teka-teki baru dalam sistem Arteta? Apakah kedatangannya cukup untuk menghentikan kutukan nyaris juara? Ataukah Arsenal masih akan jadi puisi patah di akhir musim? Gyökeres datang dari Sporting Lisbon dengan kepala tegak dan ambisi besar. Ia tahu tekanan di London bukan main-main. Ia tahu mengenakan lambang meriam bukan sekadar kebanggaan, tapi juga beban sejarah. Dan kini, semua mata tertuju padanya. Tapi tentu, dia bukan satu-satunya perubahan. Karena Arsenal tak hanya mendatangkan striker, tapi membangun ulang tulang punggungnya. Dari lini tengah, sayap, hingga mentalitas. Apakah ini benar-benar musimnya Arsenal? Kita akan bedah semuanya. Langkah demi langkah. Pemain demi pemain. Tekanan demi tekanan. Dan harapan demi harapan. Kita akan masuk ke jantung proyek Arteta. Kita akan dengarkan teriakan fans. Dan kita akan bicara tentang bagaimana titik balik itu dimulai di sini. Sebelum lanjut ke segmen berikutnya, aku ingin tahu dari kalian, kalau kamu fans Arsenal, apakah kamu masih percaya? Masih berani bilang, ini musim kita? Atau sudah pasrah pada kisah yang berulang? Tulis di komentar, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena perjalanan ini masih panjang. Dan kami akan bawa kamu sampai ujungnya. Musim ini, angin bursa transfer berembus kencang ke arah London Utara. Bukan hanya sekadar isu dan gosip, tapi langkah nyata dari Arsenal yang tak mau lagi disebut tim nyaris juara. Dan di balik segala bisikan nama besar, ada satu suara yang terdengar lantang. Kami tak ingin jadi pelengkap. Arsenal, klub yang dikenal akan permainan indahnya, kini mulai bicara soal kedalaman skuad, efisiensi, dan kekuatan mental. Dan kita mulai dari nama yang mencuri panggung, Martin Zubimendi. Lulusan Real Sociedad, sebuah klub yang senyap, tapi penuh kejutan. Zubimendi bukan gelandang glamor. Dia bukan tipikal pencetak gol jarak jauh atau pesepak bola yang rajin membuat highlight. Tapi dia pondasi. Dia tembok yang tak terlihat namun menopang seluruh istana permainan. Di Sociedad, ia menjadi pemimpin dalam diam dan kini Arsenal menjemputnya untuk bertugas bersama Declan Rice. Kini lini tengah Arsenal tidak lagi rapuh, tapi solid seperti granit dan fleksibel seperti angin. Tapi tunggu, kita belum bicara soal sisi sayap. Di antara langkah besar yang diam-diam, ada satu nama yang mengejutkan banyak fans, Noni Madueke. Dari Chelsea ke Arsenal, langkah berani, kontroversial bagi sebagian. Tapi jika kita lihat lebih dalam, Madueke bukan hanya pelengkap. Dia potensi. Ledakan dari sayap kanan yang bisa menjadi solusi saat Bukayo Saka kelelahan atau saat Gabriel Martinelli sedang terkunci. Noni bukan nama yang bersinar stabil.
Tapi dalam sistem Arteta yang memberi ruang untuk tumbuh, dia bisa jadi senjata rotasi yang tajam dalam momen yang menentukan. Namun dari semua nama, hanya satu yang menjadi pusat magnet pemberitaan, Viktor Gyökeres. Striker dari Sporting Lisbon. Penyerang Swedia yang bermain dengan nyawa. Bukan hanya mencetak gol, tapi menciptakan badai dalam kotak penalti lawan. Gyökeres bukan tipikal pemain Arsenal di masa lalu. Dia bukan Henry. Dia bukan Van Persie. Tapi dia bisa jadi jawaban dari teka-teki yang selama ini tak terpecahkan. Siapa pencetak gol sejati Arsenal? Musim lalu, Arsenal kering di momen-momen penting. Ketika peluang datang, sering tak ada yang menyelesaikan. Kini, dengan Gyökeres di depan, itu bisa berubah. Dan yang menarik, Gyökeres sendiri yang ingin bergabung. Dia menolak tawaran lebih besar demi menjadi bagian dari proyek Mikel Arteta. Saya ingin jadi bagian dari sesuatu yang sedang tumbuh, bukan menumpang di kapal yang sudah jadi. Begitu katanya. Arsenal sekarang punya Rice, Zubimendi, Odegaard di tengah. Madueke, Martinelli, dan Saka di sayap. Gyökeres di depan. Saliba dan Gabriel di jantung pertahanan. Raya di bawah Mistar. Mereka bukan sekadar skuad. Mereka adalah sistem. Dan untuk pertama kalinya, Arsenal tampak utuh. Tak ada lagi celah. Tak ada lagi alasan. Tapi tentu, dalam sepak bola, nama-nama hanya menjadi kisah indah di atas kertas, jika tak diubah menjadi aksi di lapangan. Kini, semua tergantung satu orang, Mikel Arteta. 3 musim telah berlalu, dan setiap musim, kita mendengar satu kalimat yang sama. Arsenal belum siap. Skuadnya belum lengkap. Arteta butuh striker sejati. Musim pertama, Arteta diberi waktu. Musim kedua, ia diberi kepercayaan. Musim ketiga, ia diberi pujian meski hanya meraih gelar bayangan, runner-up. Dan kini, musim keempat menjadi panggung. Bukan lagi ruang belajar. Bukan lagi ekspektasi yang dikompromikan. Ini musim pembuktian. Musim titik balik. Dengan hadirnya Viktor Gyökeres, puzzle itu lengkap. Sudah tidak ada lagi alasan, kami tidak punya target man. Karena kini, kamu punya penyelesai akhir. Kamu punya striker yang bisa bertarung melawan back terkeras. Yang bisa menahan bola, menyerang ruang, dan mencetak gol tanpa banyak drama. Gyökeres adalah kebalikan dari keraguan. Ia adalah keputusan. Sejak Arteta datang, banyak yang meragukan. Katanya terlalu muda. Katanya tak berpengalaman. Katanya cuma bayangan Pep Guardiola. Tapi waktu berjalan, dan Arteta membuktikan bahwa ia bukan replika siapapun. Ia adalah dirinya sendiri. Dan kini, ia sudah tak bisa lagi bersembunyi di balik proses. Musim ini adalah musim di mana semua harus dijawab. Bukan hanya di Liga Inggris, tapi juga di Eropa. Arsenal tak bisa lagi hanya jadi tim yang menyulitkan City. Mereka harus jadi tim yang melampaui City. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Fans sudah lelah menjadi filosofi. Mereka ingin piala. Kami bangga dengan identitas klub, tapi kami juga lapar. Itulah suara Emirates. Itulah suara tribun-tribun yang dulu sunyi, kini bergemuruh lagi karena harapan. Dan harapan itu tak boleh lagi ditukar dengan dalih. Tidak ada alasan lagi, Arteta. Sekarang kamu harus menang. Menang untuk mereka yang percaya dari awal. Menang untuk mereka yang bertahan di masa sulit. Menang untuk membuat nama Arsenal kembali bergema di dunia. Titik balik Arsenal telah ditulis. Tapi apakah itu akhir dari kutukan atau hanya prolog dari penderitaan baru? Hanya waktu dan bola yang bisa menjawab. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dari London untuk dunia.